dalil untuk kalau ada kemungkaran, itu ada pelacuran, ada apa, sikat dulu gitu misalnya, kayak kekerasan gitu. Karena semua situasi kan itu ya terjadi gitu aja ya. Malah tuh menurut gue yang harus dibenahi adalah fanatikmenya tadi, Kang. Dia diberi ruang supaya jadi pelajaran ke orang banyak gitu, bahwa kenyataannya ada di masyarakat yang pikiran-pikiran semacam itu dan harus dijawab. Penghinaan terbesar ke Allah atau agama itu adalah ketika lu khawatir besok nggak bisa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Ramadan sekali, di Ramadan berjuis ketemu lagi dengan saya, masih dengan Bang Bedul Males Mikir. Jangan lupa tuh di follow ya Instagramnya, Instagram saya. Instagram Bang Bedul juga gitu. Instagram Ruang Saung juga Banyak jadinya. Banyak jadinya ya. Kita mau melanjutkan obrolan kita tentang fenomena Ramadan di media ya, di televisi dan di media sosial gitu. Kemarin kita membicarakan tentang perkembangan situasi lah ya gitu. Ada fase di mana banyak orang yang mungkin tidak terdeteksi gitu, sebenarnya menggelisahkan atau gelisah gitu dengan tindakan dari sekelompok orang ya, orang yang biasanya disederhanakannya dengan fanatik gitu ya gitu. Ada juga yang menyebutnya cara berpikir kelompoknya sangat tertutup gitu, merasa dia paling benar gitu. Lalu ya memang argumennya sih dakwah gitu, padahal bukan padahal ya, artinya dakwah itu kan memang tidak bisa ditafsirkan hanya melalui satu bentuk saja gitu. Ada saatnya memang dibutuhkan power atau kekuatan. Ya memang kan dalilnya man ra'a minkum mungkaron fal yughayyir biyadih fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi gitu. Tahu lo artinya? Pasti nggak dong. Belum. Jadi kalau melihat kemungkaran gitu, maka kamu harus mengubahnya dengan tanganmu. Tanganmu itu sering diartikan sebagai kekuatan. Itu biasanya yang dipakai dalil tuh. Yang dipakai dalil untuk kalau ada kemungkaran, itu ada pelacuran, ada apa gitu, sikat dulu gitu misalnya, kayak kekerasan gitu. Kalau tidak mampu, pakai kata-kata gitu. Malah kekerasan dulu, Kang? Iya, power dulu, kekerasan. Itu di hadisnya itu yang sering dipakai tuh. Kalau nggak kuat, doain aja supaya mereka insaf, abi kolbi, dengan hati gitu. Kira-kira begitu yang sering dipakai gitu. Yang lupa ditafsirkan atau dielaborasi di situ adalah bahwa konteks keseluruhannya adalah dakwah gitu. Dakwah Nabi itu tidak ada yang menggunakan kekerasan untuk semua kebutuhan, untuk semua persoalan situasi gitu. Untuk semua situasi, ada situasi-situasi tertentu saja. Ya perang itu terjadi karena diperangi kan gitu. Misalnya kan kayak gitu. Sementara di sisi lain kita, misalnya di episode-episode lalu saya juga pernah bercerita bagaimana Nabi itu sedemikian lembutnya gitu ya. Ada kisah di mana dia menyuapi seorang Yahudi buta yang menghina dirinya terus-menerus setiap hari ya. Dan dia dengan tenang dan lembutnya mengantisipasi orang yang datang ingin membunuhnya, kayak gitu-gitu ya. Dan banyaklah kisah-kisah bagaimana dakwah itu dijalankan dengan lemah lembut gitu, persuasi itu intinya. Persuasi dengan sembunyi-sembunyi kan? Iya gitu, persuasi itu kira-kira begitu kan gitu. Nah, rupanya gitu situasi di kita ketika ada semacam fenomena bentuk-bentuk kekerasan yang Anda bilang sweeping maksudnya. Sweeping. Persekusi dan seterusnya itu menggelisahkan generasi-generasi kayak lu kan gitu. Yang akhirnya bukan meledak ya, akhirnya sekarang muncul semacam dalam tanda petik tuh pemberontakannya. Wah, muncul karena mereka menguasai menguasai dunia digital gitu. Akhirnya kan kita melihat fenomena di mana orang-orang udah mulai nih dialognya cair sekali gitu, bisa bercanda sedemikian rupa dengan pastor, dengan biksu, dengan pendeta, kayak gitu-gitu gitu. Seru sekali menurut saya fenomena di YouTube gitu.
itu jauh lebih seru di media sosial ya, khususnya yang Anda bilang tadi itu. Jauh lebih seru dibanding televisi gitu. Iya, karena kan di TV kan ada itu ya, KPI. Iya kan bener ya? Nggak tahu juga, KPI masih ada, ada sih. Masih ada Ada dong. teman saya masih nggak relevan juga sih, maksudnya kalau ada kayak gitu harusnya KPI bisa mendukung. Mungkin televisinya berani atau tidak menjadi jauh lebih semarak, ngambil tema-tema dan bentuk-bentuk dialognya itu, atau bukan hanya diceramahkan gitu, seseru di media sosial. Harusnya udah mulai berani. Saya duga mungkin tahun-tahun ke depan akan menjadi seperti itu, sehingga KPI masuk digital di TV gitu. oh Sehingga bakal nyambung nih suasana yang orang lihat di televisi, di media sosial, dengan mudah-mudahan yang terjadi di masyarakat gitu. Bisa jadi Gitu kira-kira. Tapi pertanyaan saya sebenarnya dari yang kemarin itu, kalau lu ngomong batasan gitu, karena tadi kan ada yang keterlaluan juga kata lu kan. Sebenarnya menurut lu yang harusnya dihindari kalau termasuk di media sosial atau YouTube itu, yang harusnya dihindari itu percakapan atau bentuk-bentuk obrolan dengan pesan-pesan seperti apa sih? Apa yang dilakukan Coki dan Muslim dulu sampai ribut terkait dengan apa tuh kurma babi itu keterlaluan atau tidak menurut lu? Atau gimana tuh situasinya menurut lu? Kalau gua pribadi sih ya kayaknya nggak bisa nyalain situasi ya, karena semua situasi kan itu ya terjadi gitu aja ya. Malah tuh menurut gue yang harus dibenahi adalah fanatikmenya tadi, Kang. Ya karena kan ya kalau gue sih megang prinsip banget di Islam kan diajarin ya, semua yang berlebihan itu tidak baik kan. Nah gue memegang itu, dan termasuk untuk beribadah juga kan berlebihan nggak baik katanya kan. Ya pokoknya semua yang berlebihan itu pasti nggak baik lah, karena semua ada kadarnya gitu. Nah sebenarnya ya personalnya masing-masing sih, kayak istilahnya kurma babi diarahin ke itu kan ya, penistaan agama ya. Penistaan agama, ada yang protes, ada yang. Nah sedangkan kan setahu saya sih lebih tepatnya ya, apa tuh, hewan dan buah-buahan buah-buahan kan enggak ya, kalau kita Islam kita percaya dia pasti beragama Islam. Mungkin yang agama lain percaya hewan dan itu kan enggak ada pengaklaiman dari dia, kenapa jadi masalah penistaan gitu Ya ada diskusi khususnya lah kalau soal topik itunya lah ya. Tapi fenomena bahwa sebenarnya masih ada juga kekhawatiran gitu mungkin di masyarakat, atau masih belum nyambung sih sebenarnya mungkin ya. Fenomena semaraknya perbincangan yang cair tentang toleransi, tentang hubungan antar agama di media sosial itu sebenarnya masih belum terlalu mencerminkan juga situasi di masyarakat. Jangan-jangan begitu mungkin ya gitu. Makanya kalau kita ngomongin itu tadi, fenomena itu sampai ada penistaan, menurut saya lebih setuju kata Mbah Sudotejo. Apa tuh? Penghinaan terbesar ke Allah atau agama itu adalah ketika lu khawatir besok nggak bisa makan. Berarti kan lu meragukan rezekinya Allah. Ada dia ngomong begitu ya? Ada, banyak, sering dia ngomong kayak gitu. Ini orang memang agak ekstrim ininya ya. Makanya enggak, penistaan agama itu bukan nginjak-nginjak, ada dia bilang ya, bukan nginjak Al-Quran, bukan ngatain akuan. Lu khawatir lu besok nggak bisa makan pun, itulah penistaan paling tinggi terhadap Allah, kayak gitu. Karena lu meragukan rezekinya dia. Tejo itu kan kalau menurut pengakuannya sendiri kan memang dia belajar agama, memikirkan Tuhan dan seterusnya, tapi dia tidak mempraktikkan keislamannya seperti orang-orang kan gitu ya. Dia kan ngomongnya gitu, tapi kan dia ngomongnya begitu kan, saya nggak tahu lah ya. Iya, balik lagi kan itu. Nah menurut lu kenapa tuh orang seperti dia itu ada di ruang-ruang di mana kita atau penonton itu justru belajar pada orang-orang di sebelahnya gitu. Misalnya dia, wah asik sekali dia menjadi teman diskusinya Cak Nun, Kiai Haji Mustafa Bisri, atau Jafar, atau siapapun lah ya kira-kira. Di satu sisi orang yang religiusitas dan pengetahuan agamanya sangat mendalam, di sisi lain ada seorang budayawan yang cara berpikirnya kadang-kadang sangat pemberontakannya luar biasa gitu. Menurut lu kenapa dia ada? Ya mungkin kalau bahasa gaulnya diberi ruang itu. Bahasa gaulnya kurang main kali dia. Kurang
kurang jauh mainnya. Bahasa. Elunya kali yang kurang jauh. Siapa? Elunya. Lah kan dia yang tertutup. Oh iya. Kalau malah kalau saya kejauhan susah balik kayaknya gitu. Jadi ya mungkin kayak ya lebih ke apa ya? Atau mungkin mungkin bisa jadi juga karena terlalu patuh mungkin ya kan, karena banyak juga kisah-kisah di agama Islam dari para nabi dan rasul. Mungkin itu juga menjadi salah satu patokan dia yang membuat menjadi seperti itu juga. Kayak gitu-gitu Kang. Atau mungkin dia diberi ruang supaya jadi pelajaran ke orang banyak gitu, bahwa kenyataannya ada di masyarakat yang pikiran-pikiran semacam itu dan harus dijawab kan. Harus ada jawabannya ya, gitu. karena kan walaupun saya setuju gitu agama Islam ya, terutama Islam nggak semuanya bisa dirasionalin, karena ada beberapa yang nggak bisa rasional kan. Oh iya. Ya, tapi kan ada juga banyak juga yang ada yang rasional untuk menjawab itu kan. Makanya itu keimanan kan nggak bisa 100% rasional kalau keimanan kan. Kayak gitu sih Kang. Lu soal tindakan yang tampaknya tidak rasional itu ada ceritanya di zaman Nabi ya itu ya. Ada tuh Kang, makanya kalau nggak salah itu Nabi, kalau nggak salah bener Khidir tuh. ya, Nabi Khidir tuh. Nabi Khidir. Itu menurut saya tuh kisah yang fenomenal banget itu. Itu kisahnya gimana tuh? Nah, mau nanya Kang, lupa gua nih. Kalau nggak salah ada kan kisah Nabi Khidir yang kalau ketika Musa ngenyek banget kayaknya lu apa tuh. Ketika Nabi Musa mau belajar itu kan disuruh ke Nabi Khidir kan? Oh iya. Kan menurut gue itu kalau secara gamblangnya yang gue tahu, yang gue inget lah ya. Ya. Kayak dia membunuh, dia merusak, gitu. Nah itu kan bertentangan banget dengan yang diajarkan Allah gitu. Itu ceritanya gimana Kang? Lengkapnya Kang? Itu kisahnya itu ya, mudah-mudahan ini garis besar juga ya, jangan-jangan itu ada di Al-Kahfi ya, di surat Al-Kahfi, di Quran surat Al-Kahfi itu diabadikan ya. Itu memang di sini aja nih makanannya. Ke distrek makanan orang. Itu memang kalau nggak salah startnya dari ayat 61 lah ya. Itu memang ada situasi di mana Nabi Musa itu ditanya oleh Bani Israel kalau nggak salah, siapa yang manusia yang paling mulia, ya saya gitu, kira-kira ada. Mulai ujub tuh sombong. Gitu. Dianggap oleh Allah, ditegur oleh Allah gitu, jangan begitu gitu. Kira-kira ada orang yang lebih mulia dari kamu tapi dia tidak menonjolkan diri dan tidak dikenal gitu. Di mana saya bisa menemukan orang itu gitu. Kamu ambil seekor ikan, masukkan ke dalam keranjang, nanti ikan itu akan turun ke laut gitu dan menelusuri tempat orang itu, ikuti saja gitu. Kira-kira singkatnya begitu tuh. Sampai di perjalanan dengan sahabatnya, kalau nggak salah Yus'a atau siapa tuh, saya lupa namanya. Intinya begitulah ya, di perjalanan dia tertidur di sebuah batu besar dan sahabatnya itu ngelihat ikan itu memberontak lalu turun dengan cara aneh, kalau tidak salah diceritakannya begitu, ke laut gitu. Setelah bangun diceritakan ke Nabi Musa, lalu dia melakukan perjalanan lagi. Di tengah jalan diceritakan bahwa ikannya sudah kabur dengan cara dia akan menunjukkan itu tuh, karena udah dipesan oleh Allah kan, dia nanti akan menunjukkan tempat orang yang kita cari nih. Ya balik lagi, akhirnya diikutin tuh, ketemulah di dekat batu besar itu seorang yang sedang berselimut, kalau tidak salah, tidak terlalu meyakinkan bahwa orang ini siapa gitu, kira-kira ya orang yang dituju. Ternyata itu Nabi Khidir, yang kemudian mereka dalam pertemuan itu ya berdiskusi banyak hal. Jadi itu kisah kalau kalau lu tahu kisah itu dan nempel di kepala lu, itu kan memang menarik ya, karena ya, menarik banget sih buat gue, makanya gue inget gitu. Artinya lu memang terpapar dengan agama luar biasa sih gitu. Secara kisah kayaknya. Kisah. Ya kan memang Quran kisah-kisah semua, enggak semua sih, maksud sebagian besar kisah-kisah kan, kita diberi pelajaran oleh Quran itu kisah-kisah. Banyak sekali yang ya itu juga menjadi poin di mana sebenarnya nyebarin kebaikan itu bagusnya dengan kisah gitu. Yang nempel di kepala anak-anak itu lewat kisah-kisah kan, kita dari kecil kita didongengin segala macam. Nah, nilai-nilai kan nempel dari situ. Nah, balik lagi ke situ, itu kan misalnya Khidir itu sempat mengatakan misalnya bahwa ketika mereka melihat
seekor burung yang apa minum dari air laut itu, dia bilang bahwa ya ilmu kita itu kira-kira sejumlah air yang diambil sama paruh Yang burung diminum itu lah, sekecil itulah gitu kira-kira gitu. Padahal ilmu Allah itu luar biasa gitu. Iya. Makanya di ayat lain kan disebutkan kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimislihi madad. Kayak gitu-gitu. Diceritakan bahwa ini kalau lautan dijadikan tinta dan pohon-pohon itu dijadikan pulpennya gitu untuk menulis ayat-ayat Allah, kalimat kamu nggak bakalan cukup ya. Gitu saking luasnya kan gitu. Nah di perjalanan itu dia bilang gitu soal sabaran sih, kira-kira gue mau udah tamat lah gitu. Khidir itu lu akan menemukan peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak masuk akal, yang kita tadi bahas itu ajaib gitu, tapi lu harus bersabar untuk tidak menanyakan tindakanku gitu, sampai aku menerangkannya. Apapun yang aku lakukan jangan tanya gitu ya. Terjadi gitu. Kira-kira kalau lu nanya 3 kali batal nih gitu perjalanan nih gitu. Perjanjiannya kan begitu. Di perjalanan pertama itu dia mereka naik sebuah perahu. Di perjalanan itu kemudian dilubangi itu perahu itu. Nabi Khidir kan begitu. Padahal ceritanya. Bukan punya dia kan? Bukan punya dia, punya orang tahu siapa lah. Ya, nelayan gitu kan. Orang apa namanya? Orang nelayan itu orang mana sih? Orang Banten. orang tepi pantai. Di mana tepi pantai dan nelayan. Iya, terus di perjalanan berikutnya di perjalanan itu juga udah nanya, "Apa tuh?" gitu. Begitu gitu. Kemudian perjalanan berikutnya ketemu dengan anak kecil yang sedang riang gembira bermain, ditidurkan dan disembelih gitu, dibunuh gitu. Dibunuh lah intinya. Main apa gitu, nanya lagi tuh. Di perjalanan berikutnya dia masuk ke sebuah kampung, isinya tuh orang-orang pelit, orang kikir semua, orang yang dikutuk lah gitu kira-kira. Tapi dia tetap santai dan melihat sebuah rumah yang miring tuh, mau roboh. Malah dibenerin tuh rumah itu. Dan nanya lagi nih Nabi Musa, kenapa dibenerin gitu? Ini kan tempat orang-orang yang terlaknat nih. Kita mau minta minum makan aja nggak bisa nih orang-orang. Berarti gitu. Kejadian itu kalau di stand up comedy itu tekniknya rule of three ya. Oh, rule of three, mantap. Iya, jelek, Mbak bener deh gitu. Gitu, jadi wah ini udah 3 kali lu nggak bersabar loh, nanya mulu gitu. Sudahlah gitu. Kira jelasin. Perjalanan ini selesai sampai di sini, padahal lu bisa menemukan keajaiban-keajaiban yang lain. Tapi gue jelasin lah gitu, kira-kira kan begitu. Di perahu itu milik nelayan-nelayan kecil gitu. Dia akan ketemu dengan raja yang zalim gitu, perahu ini. Yang mereka akan merampas perahu itu kalau bagus gitu. Makanya gue bolongin supaya jelek nih gitu. Supaya terhindar dari perampokan atau penjarahan lah ya. Nah, anak itu dia dikhawatirkan atau diprediksi gitu, prediksi Nabi gitu kira-kira kan dari Allah juga. Dia akan menyesatkan atau mengkafirkan orang tuanya justru dengan kekuatannya nanti setelah dewasa. Jadi mending dia diselamatkan sejak kecil untuk menghadap Allah gitu kira-kira. Nanti juga orang tuanya akan digantikan dengan anak yang lebih soleh gitu. Akan diberi anugerah anak lagi. Tenang aja gitu, kira-kira begitulah ya. Dan terakhir itu memang orang-orang itu parah nih di sini gitu. Tapi ini rumah ini milik dua anak yatim gitu ya. Yang di bawahnya justru ada harta tuh. Gitu. Kalau roboh nanti ketahuan, makanya gue benerin nih. Karena nanti itu hartanya biasa dia gunakan untuk kebaikan, untuk memuliakan orang tuanya dan orang sekitarnya. Rahasianya itu kira-kira. Makanya kan kisah Nabi Ibrahim itu kisah yang populer dan legend lah ya di masyarakat gitu. Ibrahim apa Musa nih? Nabi Musa. Ya Nabi Musa dan Nabi Khidir maksudnya. Tadi mau ngomong apa ya? Makanya Nabi Ibrahim kan kisahnya ya banyak Nabi Ibrahim. Bapaknya para nabi kan? Iya. Ngantuk kali ya. Kalau lu nangkep kisah itu tuh apa pelajaran? Pelajarannya adalah ya ternyata ya kita nggak bisa semena-mena lihat kulitnya doang kan. Bahwa ternyata ada maksudnya gitu. Nah tapi kan untuk yang mendengar kisah itu jangan sembarangan juga.
Ya lu kan Oh bukan Nabi iya, Khidir. iya. Jangan main asal bunuh-bunuh aja lu gitu kan. Iya, main Jangan sikat-sikat aja ya. atau main kasarnya kalau tren sekarang jangan main kafir-kafirin aja lu. Emang lu dapet petunjuk dari Allah kalau emang itu gitu kan. Emang lu hidir gitu. Gituin aja kan. Emang banyak berarti. Nah itu mungkin juga salah satu bentuk bahwa Nabi itu juga beberapa Nabi yang gua inget itu kisahnya lebih kayak kisah jelek sih, emang bukan jelek juga sih. Yang lebih melekat ke gue itu kisah-kisah yang bahwa Nabi ini melakukan kesalahan, ada beberapa. Oh. Ya, salah itu iya. bener kayak kesombongan tuh. Yang paling gue inget tuh Nabi Sulaiman. Ya kan dia saking sombongnya dia bilang dia manusia terkaya apa. Ya, dia manusia Mencoba terkaya. memberi makan semua makhluk, akhirnya belum nyampe seperempat aja hartanya habis kan. Mm-mm. Kayak gitu-gitu sih Kang. Bahwa pentingnya, nah mungkin ada nggak tuh Kang kira-kira orang yang menyalahartikan kisah-kisah itu menjadi sebuah kebenaran yang dia lakukan. Boleh jadi yang dalam konteks yang lu tadi itu, orang mungkin kemudian mengambil kehidiran dalam, dalam konteks melakukan tindakan seolah-olah gua sikat dulu nanti gua terangin gitu. Jangan-jangan ada yang begitu kan gitu. Iya, itu jadi salah satu Melakukan penyalahan makna ya. gitu. Ya, padahal di situ kan ada aspek di mana Allah menunjukkan bahwa tadi itu seorang nabi saja bisa terjebak di dalam perasaan bahwa dia yang paling baik, padahal menjadi yang paling baik itu tidak bisa diklaim karena itu akhirnya Allah yang menilai dan kita tidak pernah tahu, apalagi orang biasa kan gitu. Kemudian di situ juga digambarkan bahwa pada titik puncaknya sebenarnya ilmu itu adalah sebuah dialog gitu ya. Akhirnya kan Khidir juga melayani dialog, menyampaikan makna dari tindakan-tindakannya itu, tetapi sebelumnya dia mengajarkan kesabaran gitu. Oh ya, intinya sebenarnya yang diajarin tuh sabar dulu ya. Oh iya, sabar dulu. Kalau Jangan banyak nanya dulu nih, liatin dulu. karena udah komitmen kan, Udah komitmen. jangan banyak nanya dulu nih. Harusnya kan lebih banyak mungkin kisah-kisah keajaiban yang bisa ditunjukkan ditunjukkan lah ya. pelajaran gitu. Ya meskipun segitu saja sudah cukup kan untuk menunjukkan pelajaran gitu. Memang belajar itu kan butuh kesabaran memang ada. Benar. Kalau di kalau nggak salah ya dari Syekh Nawawi Al-Bantani itu kan juga sebutkan syarat belajar itu ya antara lain sabar gitu. Kalau menuntut ilmu itu ya waktunya panjang, ya lu harus cerdas itu dalam pengertian ya sungguh-sungguh belajar sih sebenarnya. Orang cerdas itu bisa gift tapi bisa juga semua bisa kita lakukan kalau kita mau kan, kalau kita belajar. Gurunya harus bener, harus cerdas juga, harus punya pengetahuan. Jangan nyari guru yang salah gitu kira-kira. Ada bekal, ada yang harus dikorbankan kan gitu dalam belajar. Kita mau tahu ini itu kan kursus bayar, itu kuliah sekolah bayar. Yang pasti nanya gitu ya. Ya gitu. Dan sabar gitu. Belajar itu kan ada sabarnya gitu. Tapi ya ada titik Apalagi di Indonesia belajar kan lama bang. SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Iya. Kuliah 4 tahun. Sabar, dan tidak semua pelajaran, tidak semua ilmu itu harus Terapkan. bukan harus dipelajari dengan maunya kita gitu. Jadi gue maunya belajar ilmu ini tuh harusnya menyenangkan gitu. Ya nggak semuanya menyenangkan. Kadang-kadang ada pengetahuan yang memang disampaikannya ya nggak bisa ketawa ketiwi juga. Sepanjang ada juga yang memang serius gitu. Lu harus fokus gitu. Kemampuan kita untuk fokus memang terbatas, paling 15 menit ya. Tapi kan kita bisa godek dulu, istirahat gimana, terus kita fokus lagi dengerin guru atau dosen kan begitu ya. Kalau saya tidur setengah jam tuh, ganti guru baru. baru bangun, baru dengerin lagi. Baca kan capek ya. Capek baca itu. Tapi kan harus sabar kalau mau tahu gitu. Mengkonfirmasi informasi ini, gue cari deh. Apa yang kita lihat di televisi, di media sosial dan seterusnya, itu kan shortcut gitu. Kita sabar nontonnya nih. Mereka hidir-hidir yang sedang menunjukkan ilmu ke kita. Tapi kita harus cari lebih jauh nih sebagai Musa gitu. Kita cari lebih jauh gitu. Kita konfirmasi lagi. Oh, ini pendapat ini benar atau nggak bisa juga lu telan mentah-mentah. Wah, harusnya toleransi itu begitu. Jangan-jangan salah juga. Iya, benar. Ya kan? Gitu mungkin ya. Terus mungkin itu juga menunjukkan ya, kisah itu juga menunjukkan bahwa manusia itu kan memang ya udah, kalau ada sesuatu yang membuat dia nyentak logikanya, dia pasti nanya lah gitu. Iya kan?
setingkat Nabi Musa, setingkat Nabi aja nggak sabar gitu. Lagi Ini kita apa ya. sih gitu? Iya kan. Gitu. Kalau tiba-tiba lu gua gaplok kan lu pasti nanya gitu. Padahal tuh Bisa aja ada nyamuk gitu. iya. Gitu. Gua teranginnya langsung sih. Begitu ya. Masih ada. Jangan ada pertanyaan lagi dah. Saya Udah habis. nanti saya bingung gitu. Banyak tapi bakal lebih panjang, bisa 2 jam. Jangan. Wasik. Jangan. Balik abad kekosongan itu. Ya, terima kasih banyak Abdul Wahab. Ya, Bapak Abdul malas mikir. Ini sudah kita mengisi Ramadan kita di paruh terakhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya nih obrolan kita ya. Amin, amin. Teman-teman juga terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.